Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bribda Josyunika dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Babin Kamtibmas Kelurahan Mentaos, Polsek Banjarbaru Utara, Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan, Aibtu Karyanto, membantu warga Banjarbaru dengan mendorong peningkatan ekonomi. Aibtu Karyanto memanfaatkan lahan kosong di Kelurahan Mentaos untuk dijadikan tambak ikan air tawar. Disitulah timbul ide-ide kita untuk membentuk suatu lapangan pekerjaan yang mana menggunakan lahan rawa atau lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Saya Aibtu Karyanto, Babin Kamtibmas Kelurahan Mentaos, Polsek Banjarbaru Utara, Polres Banjarbaru, Polda Kalimantan Selatan. Berawal dari aduan-aduan masyarakat kepada Babin Kamtibmas, terutama kaitannya dengan masalah ekonomi dan masalah aduan-aduan masyarakat tentang banyaknya keluhan-keluhan warga yang kurang beruntung waktu itu COVID-19, yang mana pada saat itu masih pandemi. Dan pada saat itu masyarakat tidak bisa untuk keluar kemana-mana, dan disitulah timbul ide-ide kita untuk membentuk suatu lapangan pekerjaan yang mana menggunakan lahan rawa atau lahan yang tidak produktif menjadi produktif dengan membuka lahan rawa menjadi suatu kolam yang ada di wilayah Kelurahan Mentaos, khususnya Kampung Iwak. Lahan ini memiliki tuan. Selanjutnya kita bekerja sama dengan Ketua RT, dengan Babinsa, Lurah, menanyakan kepada pemiliknya untuk diajak ataupun untuk dipinjam sebagai dimanfaatkan untuk warga untuk diolah dan dibersihkan menjadi lahan itu bermanfaat buat masyarakat, khususnya untuk diolah menjadi kolam. Yang pertama untuk konsumsi itu pertama nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan hias seperti koi. Setelah itu kayak slayer dan jenis-jenis ikan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan di Kampung Iwak ini. Awalnya memang sebelum irigasi itu berupa tanah rawa, Pak. Tanah rawa artinya bisa dikatakan lahan tidur, nggak maksimal kita bisa fungsikan. Nah, setelah dengan adanya irigasi, dengan adanya semacam masukan-masukan dari Pak Babin, arahan-arahan yang artinya sifatnya memberi semangat kepada warga, menerangkan bahwa ini sebenarnya bisa dikelola untuk perikanan. Alhamdulillah dengan kegigihan beliau, kami dengan warga beberapa kali pertemuan, sharing, semacam
silaturahmi lah begitu Pak. Jadi terjalin keakraban, kenyamanan hingga kami bisa menciptakan kolam Pak. Akhirnya apa yang diutarakan Pak Babin dengan warga berkolaborasi, terbentuklah kolam-kolam di sini Pak. Jadinya yang dulunya lahan itu belum maksimal, sekarang bisa difungsikan jadi kolam ikan. Untuk pengelolaan tambak ikan, itu kita sistem pertama awalnya mulai dari perorangan dan sampai terbentuknya kelompok yang dibantu oleh Dinas Perikanan melalui UPT Kampung Iwak dan melalui penyuluh yang ada di Kota Banjarbaru. Yang terkelompok dalam petani ikan itu kurang lebih hampir 80 orang Pak. Itu kurang lebih 6 kelompok. 6 kelompok, masing-masing kelompok itu terbentuk itu dan ada ketuanya masing-masing. Menurut saya itu kegiatan sangat positif sekali. Karena apa? Karena benar-benar sangat membantu masyarakat. Contoh, masyarakat yang tidak ada pekerjaan, yang nganggur, dengan adanya kegiatan inovasi Pak Karyanto tadi bisa digunakan untuk bekerja. Saya sangat mendukung sekali tentang kegiatan inovasi Pak Karyanto ini. Karena apa? Karena Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo sekarang lagi giat-giatnya melaksanakan program ketahanan pangan. Sangat penting sekali. Apa-apa yang masyarakat perlukan, masyarakat yang harus sampaikan, baik Kamtibmas maupun kegiatan untuk pembudayaan ikan tawar tadi, tentunya kita support semuanya. Terutama keamanan. Konteks polisi tetap keamanan Pak. Jadi bagaimana ketika nanti kolam ikan air tawar sudah jadi, tentunya juga akan kita laksanakan patroli. Kalau harga jual ikan itu rata-rata kalau bibit itu hampir, kalau jenis ikan hias itu ukuran yang kecil itu 1.000, ada 2.000 bahkan 3.000 Pak ukurannya. Kalau untuk konsumsi itu kisaran, kalau lele itu kisaran 25 sampai 18.000 Pak. Untuk cara penjualannya itu ada yang melalui diantar ke pasar, ada yang datang sendiri menggunakan lewat WhatsApp, telepon, ada juga yang semacam pakai paket gitu Pak. Bahkan kalau umpamanya mereka itu bahkan sampai kekurangan Pak. Untuk jenis ikan bibit itu sampai kekurangan. Bahkan kalau berapapun bibit yang disediakan, kalau memang ada pasti akan terpenuhi Pak. Kalau untuk pendapatan masyarakat itu selalu berkelanjutan dengan cara mulai dari pembibitan, pembesaran, dan menambah kolam-kolam yang ada di sekitar dengan sistem berputar, mulai dari tabur benih dan panen. Penghasilan rata-rata itu kurang lebih 4-5 Pak. Pertama, yang paling berat untuk di lokasi kampung di tambak ikan ini, pertama cuaca. Apabila terjadi cuaca yang hujan deras sampai 2 hari, itu bisa menyebabkan lokasi ini banjir karena posisinya di bawah dataran rendah, sehingga menyebabkan kolam banjir. Dan banyak petani ikan mengalami kerugian, banyak yang ikannya yang sudah mau panen lepas, bibit ikan yang ada juga habis. Solusi itu kami buka dari pendekatan sama Dinas Perikanan serta asuransi, membuat asuransi kepada masing-masing kelompok dan perorangan yang ada di kampung ikan ini Pak. Asuransinya dalam bentuk asuransi pergantian uang Pak. Berapa jumlah yang ditabur itu akan diganti oleh asuransi itu Pak. Atau bentuk benda juga bisa Pak. Pak Karyanto memang sangat baik dan sangat akrab di masyarakat gitu.
Beliau juga merupakan promotor, pendorong warga, penyemangat lah begitu. Saya berharap Pak Karyanto tetap santun, tetap bekerja seperti biasa. Jangan merasa tinggi hati, jangan merasa sombong. Tetap laksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti Pak Karyanto laksanakan, tetap rendah hati bersama masyarakat. Saya juga merasa bangga dan senang karena dengan adanya budidaya kampung ikan ini, penghasilan masyarakat meningkat, serta Kamtibmas pun juga mulai aman. Dan yang jelas kami di sini selaku Babin Kamtibmas merasa bangga karena merasa bisa menyatukan para warga Kampung Iwak ini untuk berkolaborasi dengan kami selaku Babin Kamtibmas, mitra masyarakat, bisa menyatukan mereka dan bisa bahu-membahu. Selanjutnya pemirsa, Bribka Riri Herlianto, Babin Kamtibmas Desa Haruyan Dayak, Polres Hulu Sungai Tengah, membuat kelas Babin Kamtibmas. Kiat program ini memotivasi anak-anak Dayak agar tidak putus sekolah dan tetap semangat menggapai cita-cita. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.